Sejarah Papua tidak seterang sejarah daerah lain di Indonesia. Banyak hal yang masih misteri, termasuk kapan Islam masuk di tanah Papua. Hingga saat ini bangsa Indonesia, khususnya kaum muslim sendiri, belum banyak yang tahu tentang hal tersebut. Buku-buku ajaran sekolah tidak memuat sejarah Islam di Papua, sehingga seringkali kita dapati orang terkejut dengan fakta Islam di bumi cendrawasih ini. Ada banyak pendapat tentang kapan Islam masuk ke Papua. Ada yang memprediksi bahwa Islam telah masuk di bumi cendrawasih sejak tahun 1224 Masehi. Indikasi ini berasal dari artefak sebuah Al-Quran kuno berukuran besar dan juga kitab-kitab fikih dan doa berbahasa Arab yang berumur ratusan tahun, yang dijaga oleh pemegang tapuk kerajaan Islam pertama di Papua, Kerajaan Patipi di Fakfak. Selain itu, bukti jejak awal Islam di tanah Papua adalah adanya 3 masjid tua di bumi cendrawasih ini. Yang pertama, Masjid Tua Patimburak di Fakfak, Papua Barat, dibangun oleh Abu Hari Kilian pada tahun 1879. Yang kedua, Masjid Hidayatullah Sawanek, Raja Ampat, yang dibangun tahun 1505. Islam disebarkan di daerah ini oleh Imam Besar Habib Rafana yang namanya diabadikan menjadi nama jalan menuju masjid tersebut. Dan yang ketiga, Masjid Abu Bakar Siddiq di Fakfak yang dibangun tahun 1524. Walaupun ada beberapa versi tentang kapan tepatnya Islam masuk ke tanah Papua, akan tetapi dari beberapa bukti tersebut dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang sudah sangat lama masuk dan berkembang di tanah Papua. Dan para sejarawan sepakat bahwa Islam merupakan agama pertama yang masuk ke tanah Papua. Di tanah Papua ini terdapat beberapa kerajaan Islam seperti Kerajaan Patipis, Fatagar, Atiati, dan Rumbati di Fakfak. Kerajaan-kerajaan inilah institusi resmi pengaturan masyarakat dan telah menjadi jalur penyebaran Islam melalui kekuasaan politik. Dulu Papua dikenal dengan nama Nuar, yang berarti negeri menyimpan cahaya rahasia. Lalu ketika penjajah Portugis Belanda datang dan berkuasa, mereka mengubah namanya menjadi Papua, dari bahasa Melayu Pua-Pua yang berarti keriting. Dakwah di Papua menjadi terhambat sejak masuknya penjajah ini. Pemerintah kolonial ini sangat represif terhadap dakwah Islam, terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan umat Islam, dan banyak umat Islam serta ulama yang dibunuh. Dakwah mulai berjalan lagi setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1950-an. Hingga saat ini, dakwah terus berkembang. Penduduk Papua yang memeluk Islam senantiasa bertambah. Tercatat, paling tidak ada 874 masjid yang berdiri di Papua dan 476 masjid di Papua Barat yang tersebar di berbagai penjuru dan pelosok desa. Dengan hadirnya Islam di tengah-tengah masyarakat, mereka bisa mengerti bagaimana cara bersuci, berpakaian dengan rapi, santun dan menutup aurat, berkhitan, menikah dengan segenap pedoman hak dan kewajiban, serta berkontribusi bagi masyarakat. Menurut data BPS 2009, jumlah Muslim di Papua saat ini hampir mencapai 1 juta jiwa dan akan terus bertambah dengan pesatnya dakwah. Insya Allah.